Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat berjumpa kembali dengan semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga pada saat ini dan selamanya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan senantiasa diberikan kelancaran untuk semua urusan dan digampangkan rezekinya. Serta kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang selalu mengikuti channel Fatwa Ilmu ini, yang tetap konsisten menghadirkan konten ilmu Islam. Sebelum ke pembahasan, tidak ada salahnya bagi sahabat semua untuk melihat dan menyimak kembali video menarik lainnya seperti jadwal sholat. Dan di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas tentang tata cara bacaan niat doa setelah sholat tahajud yang benar, serta yang berkaitan erat dengan doa sholat tahajud tersebut, seperti tata cara sholat tahajud dan bacaannya dan doa niat sholat tahajud. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keistimewaan dan kemuliaan tersendiri yang senantiasa melaksanakan, apalagi sampai dengan bisa mendawamkan atau menjalankan secara istiqomah sholat malam atau sholat tahajud, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat dan kemuliaannya, atau dalam istilah Arabnya disebut dengan maqam mahmuda. Mengapa bisa demikian? Yuk kita simak bersama-sama ulasan dan pembahasannya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pertama tentang perbedaan sholat malam dan sholat tahajud. Berikut adalah dalil keutamaan tentang sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, pada sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat terpuji. Surat Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perbedaan sholat malam dan sholat tahajud, di mana sholat malam adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, terhitung sejak selesainya sholat isya sampai terbit fajar, baik dilakukan sesudah tidur maupun sebelum tidur. Contoh seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang tidak punya sebab dan tidak terikat dengan waktu, yang dilakukan pada waktu malam hari, dan seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan badiyah yang tidak dilakukan pada waktunya kemudian diqadha pada waktu malam. Adapun sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah tidur dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Beberapa macam sholat sunnah seperti tersebut di atas dengan sendirinya menjadi sholat tahajud apabila dilakukan setelah tidur. Jadi kesimpulannya, sholat tahajud lebih khusus daripada sholat malam. Sholat tahajud sudah pasti sholat malam, sedangkan sholat malam belum tentu sholat tahajud. Sejalan dengan keterangan Syekh Muhammad Nawawi Banten terkait sholat malam dan sholat tahajud, yang artinya sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Salah satu sholat sunat mutlak adalah sholat qiyamul lail. Bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun ia tidur di waktu maghrib atau setelah sholat isya yang ditakdim dengan maghrib, maka sholat malam itu disebut tahajud. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat tahajud adalah sebagian dari sholat malam, sedangkan sholat malam tidak hanya tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah mutlak pada malam hari yang didahului oleh tidur sebelumnya. Jumlah rakaat sholat tahajud itu tidak terbatas. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan selanjutnya adalah tata cara sholat tahajud, meliputi niat, rakaat, bacaan surat, dan doanya. Sebagaimana yang telah dibahas tadi, bahwa keutamaan sholat tahajud telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang diantaranya sebagai berikut, yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Bahkan dikuatkan dengan sebuah hadis,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala su'ila ayus salati afdalu ba'da maktubah wa ayusiyam wa afdalu ba'da syahri Ramadan faqala abdul salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail wa afdalu siyam ba'da syahri Ramadana syamu syahril lail muharram rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ia marfukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya salat apa yang paling utama setelah salat maktubah dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Lalu Nabi menjawab, salat paling utama setelah salat maktubah adalah salat di tengah malam, dan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua berbunyi an Abi Umamah al-Bakhili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum wa mukaffirul lisayyiati wa manhatun anil ismi rawahu al-Hakim. Artinya diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kalian lakukanlah terus qiyamul lail dengan melakukan salat tahajud, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian qiyamul lail dengan melakukan salat tahajud, merupakan ibadah kalian kepada Tuhan kalian, melebur berbagai kesalahan dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat Watwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bacaan surat setelah Al-Fatihah dapat menulis surat mana saja dalam Al-Quran, baik surat pendek maupun surat panjang. Namun menurut Al-Habib Abdul Al-Haddad, hendaknya yang dibaca adalah Al-Quran mulai awal dan seterusnya, sehingga tiap bulan, tiap 40 hari atau jangka waktu yang lebih banyak atau sedikit dari waktu tersebut orang dapat menghatamkan Al-Quran dalam salat tahajud sesuai kadar kesemangatannya, sebagaimana seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Artinya maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Berikut adalah tata cara niat dan doa salat tahajud. Salat tahajud dapat dilaksanakan sebagaimana salat-salat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam sebagaimana berikut. Yang pertama mengucapkan niat salat tahajud, usolli sunnat tahajudi usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya aku menyengaja salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam setelah 2 rakaat. 3 setelah salam atau selesai salat kemudian membaca doa salat tahajud, dan berikut bacaan doa salat tahajud. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqun wa zannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firman-Mu benar, adanya surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah.
hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini yaitu doa setelah selesai salat tahajud yang dianjurkan dan dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Patwa Ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah ulasan singkat tentang tata cara bacaan niat doa setelah sholat tahajud yang benar. Semoga bisa menjadi sebuah doa dan menambahnya wawasan keilmuan kita semua yang ingin mengetahui tentang cara sholat tahajud dan cara melakukan sholat tahajud. Amin ya robbal alamin. Tetap dukung channel Patwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilapnya. Silakan sahabat semuanya untuk mengoreksi pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keilmuan kami. Sekian dan terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.